Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Kota Baru, potret kampung kumuh di Pasaman. Perdana, sebuah sekolah sepak bola hadir di Pasaman. Dari tangan seorang siswa SMA di Padang Panjang, lahir sebuah inovasi sederhana, namun berdampak besar, yakni gelang yang bisa menjaga keselamatan tunarungu di jalan raya. Aparat pemerintahan Nagari Panti Selatan Pasaman meninjau Jorong Petok Timur, Kampung Kota Baru Pasaman, yang bertujuan untuk memastikan lokasi gotong royong pada kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong yang akan dilaksanakan di kampung itu. Selama ini, Jorong Petok Timur dikenal sebagai kampung kumuh di Pasaman, karena di sekeliling kampung dipenuhi sampah. Selokan air dipenuhi sampah. Di pinggir rumah warga banyak sampah. WC umum, bau dan pengap, aliran air tidak lancar. Perkampungan yang dihuni sekitar 200 kepala keluarga dan terdiri dari sekitar 800 jiwa itu telah puluhan tahun kondisinya seperti itu. Masyarakat membuang sampah seenaknya saja. Air limbah rumah tangga masuk ke selokan yang dipenuhi sampah, sehingga menimbulkan bau tak sedap. Upaya untuk bergotong royong membersihkan kampung telah dilakukan beberapa kali, namun tidak ada perubahan yang signifikan. Selesai bergotong royong, besoknya warga kembali membuang sampah seenaknya. Saat ini, perkampungan itu kesulitan air bersih. Tidak ada saluran air bersih yang mengalir ke perkampungan, dan hal itu menjadi salah satu penyebab kampung itu semakin kumuh. Kita untuk membuang sampah pada tempatnya, jadi kurang direspon oleh masyarakat. Itulah keadaan seperti ini. Kalau TPA secara nggak ada di TPA, cuma buang sampah di samping rumah atau di belakang rumah, maka itu aja. Kalau himbauan ke masyarakat udah berulang kali disampaikan ke masyarakat kan untuk membuang sampah pada tempatnya, cuma karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, jadi agak kurang diindahkan. Wali Nagari Panti Selatan mengakui kondisi itu dan berjanji akan mengatasinya dengan program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Kegiatannya akan digelar sekali dalam 3 bulan. Dan kami tidak bisa pungkiri itu. Langkah nyatanya adalah nanti kita tetap untuk menggerakkan masyarakat kita untuk melaksanakan gotong royong, terutama bagi rumahnya masing-masing membersihkan pekarangannya. Kemudian dari sisi program nanti, dari Nagari nanti kita masukkan program BBGRM, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, yang kita anggarkan nanti melalui dana Nagari kita. Nah, menurut saya ini tidak bisa sekali aja. Nanti kita buat untuk membangkitkan semangatnya, mungkin bisa jadi kita 1 kali 3 bulan kita laksanakan BBGRM di sini. Aparat Nagari juga akan membangun tempat pembuangan sampah untuk umum, agar warga tidak lagi membuang sampah seenaknya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Untuk mendukung generasi muda yang berminat di dunia sepak bola, Pasaman kini telah memiliki sebuah sekolah sepak bola. Ada lebih dari 100 orang yang terdaftar sebagai muridnya. SSB ini menggelar latihan 3 kali dalam sepekan, setiap hari Kamis, Sabtu, dan Minggu. Tempatnya di Gelora Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping, Pasaman. Pesertanya mulai dari usia 6 tahun hingga 17 tahun. Mereka dilatih teknik-teknik dasar bermain bola, seperti menggiring bola, menahan bola, hingga game bermain bola. Lewat SSB ini, anak-anak sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dilatih untuk menjadi pemain sepak bola. Dari sini juga akan terlihat siapa yang memiliki bakat menjadi pemain sepak bola masa depan. Dek,
ini kan latihan sepak bola. Ya. Sudah berapa kali adek ikut latihan sepak bola? 5 hari. 5 hari. Dengan hari ini. Tujuan adek latihan supaya apa? Supaya bisa main pemain bola, bisa menjadi pemain bola timnas Indonesia. Ilmu mengontrol bola, memasing bola, skill, lalu memasing bola. Hadirnya SSB ini juga sebagai salah satu upaya menampung tingginya minat anak-anak di Pasaman yang berminat sepak bola. Latihannya digelar sore hari, sehingga tidak mengganggu kegiatan di sekolah masing-masing. Sekolah sepak bola, Pak. SSB Fania, Pak. Di kegiatan ini hari-hari apa aja latihannya? Setiap hari Kamis, Sabtu, sama Minggu, Pak. Pada sore hari, Pak. Jadi tujuan adik untuk melakukan latihan ini untuk menjadi apa? Agar bisa menjadi atlet juga, Pak, untuk kedepannya, agar memudahkan untuk menyambung ke sekolah selanjutnya, Pak, gitu. Jadi cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola profesional ada apa tidak? Ada, Pak. Selain itu, dengan hadirnya SSB juga dapat menghindarkan anak-anak dari hal negatif, seperti bermain gadget dan lainnya. Kemudian juga dapat menjaring dan menemukan atlet sepak bola yang berbakat. Sekolah sepak bola kita itu namanya SSB Fania Tuanku Imam Bonjol. Sesuai dengan lapangan yang kita pakai ya Gor Tuanku Imam Bonjol, menyesuaikan untuk nama Pasaman. Awal 2025 berdiri. Ini kan kita jadikan SSB Fania Tuanku Imam Bonjol sebagai wadah untuk anak-anak kita, anak-anak Pasaman, untuk menuju persepak bola yang profesional. Dengan adanya SSB ini, diharapkan bisa memupuk minat dan bakat para pelajar di Pasaman dalam dunia olahraga, terutama sepak bola. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Ya. Inovasi yang lahir dari kepekaan sosial kembali muncul dari dunia pendidikan. Idlan Naufal Alif, siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Panjang, menciptakan sebuah alat bantu bagi penyandang tunarungu yang akan menyeberang jalan. Inovasi sederhana namun fungsional ini diwujudkan dalam bentuk gelang sensor suara yang mampu memberikan getaran saat mendeteksi suara klakson atau kendaraan yang melintas. Idlan mengaku, ide pembuatan gelang ini bermula dari keprihatinannya terhadap minimnya fasilitas keselamatan di jalan raya bagi kaum disabilitas, terutama mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Gelang ini bekerja menggunakan sensor suara yang akan memberikan getaran pada pergelangan tangan pengguna saat mendeteksi bunyi keras, seperti klakson kendaraan. Dengan adanya getaran itu, tunarungu bisa lebih waspada saat akan menyeberang atau ketika berada di area lalu lintas padat. Yang menarik, alat ini dibuat dari bahan-bahan daur ulang, seperti kabel komputer, akrilik, dan komponen elektronik sederhana. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Idlan berhasil merakit gelang ini secara mandiri sebagai bagian dari proyek penelitiannya. Kurang cukup untuk disabilitas, Bang. Itu pas Idlan mengambil tunarungu sebagai hal yang Idlan perhatikan, Bang. Itu makanya Idlan membuat gelang ini untuk lebih memperhatikan tunarungu, Bang. Ini untuk sementara tuh Idlan bikin nama gelang itu Senyum, Bang. Sensor nyaman untuk tunarungu menyeberang, Bang. Jadi nanti itu sensor ini atau alat ini nantinya akan bergetar, Bang, kalau mendengar suara, Bang. Jadi nantinya itu akan membantu tunarungu kalau ada klakson, nanti indikator lampunya juga akan berubah menjadi merah, Bang. Itu gelangnya nanti juga akan bergetar, Bang. Dengan inovasi dan ide-idenya, ya. Jadi kalau dukungan dari sekolah tentunya dimulai dari mereka, kita berikan sosialisasi, kemudian juga kita arahkan, kelompokkan, mereka mengambil ekskul yang mereka inginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang kedua, kita juga
selalu mendorong, memfasilitasi anak-anak kita untuk mengikuti berbagai event-event lomba. Hasil karyanya tak hanya menjadi kebanggaan sekolah, tetapi juga membawa Idlan mewakili Padang Panjang dalam ajang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kendati telah bekerja dengan baik, alat ini akan terus dikembangkan, sehingga lebih nyaman digunakan dan semakin canggih, agar benar-benar membantu tunarungu di berbagai situasi jalanan. Sri Purnama melaporkan dari Padang Panjang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.